Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adrian. Di sini saya akan menjelaskan 5 perbandingan metode SDLC oleh saya sendiri. Nah, di sini topik pembahasan kita itu penjelasan sedikit mengenai pengertian SDLC, tujuan SDLC, tahapan umum, model-model SDLC yang akan dibahas, penjelasan singkat mengenai model SDLC, kelebihan dan kekurangan, serta perbandingannya. Kemudian kesimpulannya. Baik, pengertian singkat yaitu pengertian SDLC itu adalah kependekan dari System Development Life Cycle atau dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai siklus hidup pengembangan sistem. Nah, SDLC ini adalah siklus yang digunakan untuk dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Nah, dalam pengertian lain, SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuannya dibuat sistem tersebut. Nah, SDLC ini menjadi kerangka yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Nah, tujuannya di sini itu sebagai sarana komunikasi dalam proyek antara tim pengembang dan para pemangku kepentingan atau stakeholder dalam pengembangan perangkat lunak. Yang kedua itu membagi peran dan tanggung jawab. Eh, di sini fungsinya untuk mengatur pembagian peran dan tanggung jawab dalam tim pengembangan perangkat lunak. Yang kemudian yaitu memberikan alur proses yang jelas. Itu memberikan gambaran yang jelas mengenai input dan output dari setiap tahap pengembangannya. Artinya setiap tahap memiliki hasil yang menjadi dasar bagi tahap berikutnya. Kemudian di sini terdapat tahapan-tahapan umum SDLC. Secara garis besar itu terdapat beberapa tahapan SDLC yang perlu kita ketahui dan perlu kita lakukan. Yaitu yang pertama planning. Merupakan tahap awal dari proses pengembangan sistem yang bertujuan untuk menentukan ruang lingkup dan arah proyek yang akan dikerjakan. Nah, pada tahap ini, tim pengembang melakukan identifikasi kebutuhan proyek serta mengumpulkan informasi dari pemangku kepentingan untuk memahami tujuan sistem yang akan dibuat. Nah, kemudian yang kedua itu analisis. Analisis ini merupakan proses untuk memahami secara mendalam kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Nah, pada tahap ini, tim melakukan investigasi awal terhadap sistem yang sedang berjalan serta mengidentifikasi permasalahan yang ada. Nah, yang ketiga itu desain perancangan. Merupakan proses perancangan sistem berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap analisis. Nah, pada tahap ini pengembang mulai menyusun desain teknis sistem yang seperti arsitektur perangkat lunak, struktur database, serta perancangan antar muka pengguna. Nah, yang itu empat implementation atau implementasi merupakan tahap di mana rancangan sistem yang telah dibuat mulai direalisasikan menjadi sebuah perangkat lunak. Nah, pada tahap ini, para pengembang mulai menulis kode program berdasarkan desain yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kelima yaitu support maintenance, merupakan tahap pemeliharaan sistem yang setelah perangkat lunak diimplementasikan dan digunakan oleh pengguna. Pada tahap ini, tim pengembang akan melakukan monitoring terhadap kinerja sistem, memperbaiki kesalahan atau bug yang ditemukan, serta melakukan pembaruan sistem jika diperlukan. Nah, di sini terdapat model-model SDLC yang kita ketahui, yaitu adalah waterfall model, spiral model, incremental, rapid application development atau disingkat RAD, dan juga agile model. Nah, di sini penjelasan sedikit mengenai waterfall model, yaitu adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi yang termasuk ke dalam classic life cycle atau siklus hidup klasik, yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Untuk model pengembangannya dapat dianalogikan seperti air terjun, di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan mulai dari atas hingga ke bawah. Nah, terdapat tahapan-tahapan waterfall, yaitu yang pertama itu requirement, untuk mengetahui seluruh informasi mengenai kebutuhan software. Yang kedua, design, bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang apa yang harus dikerjakan dari bagaimana tampilan dari sebuah sistem yang diinginkan. Yang ketiga, implementation, yang dipecah, dalam pembuatan software yang akan dipecah menjadi mode-mode kecil yang akan nantinya digabungkan dalam tahap selanjutnya. Yang keempat, integration atau testing. Di sini melakukan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah software sudah sesuai desain yang diinginkan, apa masih terdapat kesalahan atau tidak. Nah, yang terakhir itu operation and maintenance, yaitu tahapan terakhir dari metode pengembangan waterfall.
Nah, di sini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan pertama yaitu proses menjadi teratur dan mudah dipahami. Yang kedua, penjadwalan lebih baik dan menentu. Yang ketiga, mudah dan dalam pengelola proyek. Yang keempat, kondisi requirement jelas. Sedangkan kekurangannya itu bersifat kaku karena tidak mudah tanggap dalam segala perubahan, membutuhkan daftar kebutuhan yang lengkap di awal, serta proses pengembangan relatif lama. Nah, kemudian selanjutnya penjelasan singkat mengenai Spiral Model. Di sini, Spiral Model menjadi salah satu model software development lifecycle yang berfokus pada pengelolaan risiko selama proses pengembangan perangkat lunak. Nah, model ini pertama kali dikenalkan oleh Barry Boehm dan mengembangkan pendekatan iteratif dengan pendekatan sistematik dari model waterfall. Nah, dalam diagramnya, itu model ini digambarkan dalam bentuk spiral yang terdiri dari beberapa loop atau putaran, dan setiap loop itu mempresentasikan satu fase dalam proses pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini terdapat tahapan spiral. Yang pertama itu planning, yang kedua risk analysis atau analisis risiko, yang ketiga engineering dalam bentuk rekayasa atau pengembangan, yang keempat yaitu evaluation atau evaluasi. Nah, di sini adalah kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya itu cocok untuk proyek skala besar. Yang kedua, manajemen kesalahan yang baik. Yang ketiga, menggunakan prototype sebagai mekanisme pengurangan risiko pada setiap keadaan. Dan kekurangannya di sini waktu pengembangannya cukup lama, dibutuhkan ahli dalam penanganan risiko. Yang ketiga, kesulitan dalam meyakinkan konsumen. Nah, kemudian penjelasan singkat mengenai incremental model. Incremental model adalah metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara bertahap. Nah, model ini menghubungkan beberapa elemen dari model iteratif dan sekuensial linear, yang artinya adalah pengembangan software atau aplikasi dilakukan melalui beberapa tahap kecil secara berurutan. Nah, untuk tahapan incremental yang pertama itu melakukan requirement analysis, yang kedua yaitu design and development, yang ketiga coding, yang keempat testing and implementation. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihan pertama itu model dengan manajemen yang sederhana. Yang kedua, pengguna tidak perlu menunggu sampai seluruh sistem dikirim untuk mengambil keuntungan dari sistem. Yang ketiga, risiko untuk kegagalan proyek lebih rendah. Yang keempat, nilai penggunaan dapat ditentukan pada setiap increment. Yang kelima, memiliki risiko lebih rendah terhadap keseluruhan pengembangan sistem. Untuk kekurangannya, kemungkinan tiap bagian tidak dapat diintegrasikan, dapat menjadi build dan fix model, harus open architecture, dan kemungkinan terjadi kesulitan untuk memetakan kebutuhan pengguna ke dalam rencana spesifikasi masing-masing hasil increment. Nah, kemudian model SDLC selanjutnya itu Rapid Application Development atau disingkat RAD. Itu adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak adaptif di mana prototipe perangkat lunak diperbarui dengan cepat berdasarkan umpan balik pengguna dan dikirimkan secara iteratif hingga memenuhi semua persyaratan klien. Nah, dalam pengembangan aplikasi cepat ini atau Rapid Application Development, tim pengembang perangkat lunak dan klien bekerja sama untuk mendefinisikan ruang lingkup proyek. Nah, klien mengkomunikasikan tujuan proyek, harapan dan masalah yang perlu ditangani oleh perangkat lunak, dan tim pengembang itu mengevaluasi persyaratan dan menyelesaikan serangkaian fitur yang disepakati untuk disampaikan. Nah, untuk tahap pertama yaitu requirement planning, yang kedua prototype, desain oleh pengguna, kemudian construction atau testing, yang keempat implementation atau carry-out. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya, yang pertama kelebihan pengembangan yang cepat, terdapatnya prototype, dan pengurangan penulisan kode yang kompleks. Kemudian kekurangannya ini tidak relevan untuk proyek skala besar, memerlukan komitmen yang kuat antara developer dengan user, membutuhkan resource yang besar untuk skala proyek besar. Nah, yang terakhir yaitu Agile Model, merupakan pendekatan dalam SDLC yang menggabungkan konsep iteratif dan incremental, dengan fokus utama pada fleksibilitas, kolaborasi tim, serta kepuasan pengguna melalui pengiriman perangkat lunak secara cepat dan bertahap. Nah, terdapat tahapan-tahapan Agile. Yang pertama itu konsep, yang kedua inception, tahap awal, yang ketiga iterasi atau iteration, yang keempat testing, yang kelima production, yang keenam preview. Untuk kelebihan dan kekurangannya di sini kelebihan Agile yaitu bersifat fleksibel, feedback
penggunanya cepat, serta cocok untuk proyek dinamis. Sedangkan kekurangannya itu membutuhkan komunikasi tim yang sangat baik dan dokumentasi biasanya lebih sedikit. Nah, ini adalah tabel perbandingan dari model-model SDLC-nya dari berbagai aspek, dimulai dari aspek pendekatannya di mana waterfall itu bersifat linear atau berurutan, dan spiral itu iteratif berbasis risiko, incremental bersifat bertahap, red itu bersifat iteratif berbasis prototype, dan agile itu iteratif dan incremental. Sedangkan untuk di bagian aspek fleksibilitas, ini waterfall itu bersifat kaku, level fleksibilitas itu rendah. Untuk spiral, fleksibilitasnya berlevel tinggi, incremental cukup tinggi, dan red tinggi, agile itu sangat tinggi. Nah, untuk aspek keterlibatan user di sini level waterfall itu cukup tergolong rendah, karena untuk prosesnya itu terkait dari proses awal dan hingga akhir. Prosesnya itu terlibat di bagian proses awal dan akhir. Nah, sedangkan di spiral itu berlevel sedang, karena keterlibatan user hanya dievaluasikan pada tiap iterasi saja. Untuk incremental itu sedang, red tinggi, dan agile itu sangat tinggi. Nah, untuk aspek perubahan kebutuhan waterfall ini sangat sulit dilakukan. Spiral bisa diakomodasi, begitu pula dengan incremental. Red itu mudah diubah karena adanya prototype, dan agile itu sangat mudah diubah karena bersifat dinamis. Nah, untuk aspek manajemen risiko di sini waterfall masih tergolong cukup rendah karena hanya bisa diketahui pada saat proses akhirnya. Nah, untuk spiral ini sangat baik karena ini menjadi fokus utama karena berfokus pada bidang risikonya. Untuk incremental itu berlevel sedang, dan red itu rendah sedang, low range gitu levelnya. Nah, untuk agile itu baik karena di sini mendapati feedbacknya cukup cepat. Nah, untuk aspek kecepatan pengembangannya ini waterfall tergolong lambat, sedangkan spiral cukup lama, incremental sedang, red cepat, begitu pula dengan agile bersifat cepat. Nah, untuk struktur prosesnya waterfall sangat struktur, spiral kompleks karena mendapati loop pada setiap iterasinya. Kemudian incremental terstruktur bertahap, red semi terstruktur, dan agile itu fleksibel. Untuk dokumentasinya waterfall itu lengkap dan juga detail, spiral cukup lengkap, incremental cukup, red itu lebih sedikit, dan agile minimal. Untuk kecocokan dalam sebuah proyek, waterfall itu membutuhkan kebutuhan yang jelas dan stabil. Spiral cocok untuk proyek besar dan berisiko tinggi. Incremental pengembangan secara bertahap. Red itu untuk proyek kecil menengah, dan agile itu proyek dinamis. Nah, untuk aspek pembiayaannya, untuk waterfall lebih terprediksi, spiral itu tinggi, incremental sedang, red itu bisa meningkat sesuai dengan pengembangan prototipenya, dan agile itu sulit diprediksi. Kelebihan utama di sini kalau untuk waterfall terstruktur dan mudah terkontrol, sedangkan spiral manajemen risiko yang terbaik, incremental pengembangan tahap, red cepat dan berbasis user, dan agile itu adaptif dan responsif. Nah, untuk kekurangan utama pada model SDLC waterfall di sini tidak fleksibel, spiral itu kompleks dan mahal, dan incremental itu integrasinya bisa sulit. Red itu membutuhkan komitmen kerjasama tim yang tinggi, dan agile itu membutuhkan komunikasi yang intens. Nah, pada kesimpulannya di sini SDLC itu merupakan kerangka sistematis yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak secara terstruktur, mulai dari tahap perencanaan hingga pemeliharaan. Nah, setiap model itu memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Model waterfall menawarkan proses yang terstruktur dan mudah dikontrol, namun kurang fleksibel terhadap perubahan. Nah, untuk model spiral unggul dalam manajemen risiko dan cocok untuk proyek besar yang kompleks.
Model incremental mungkin pengembangan sistem secara bertahap, sedangkan RAG menekankan kecepatan melalui penggunaan prototipe. Sementara itu, Agile menjadi pendekatan yang fleksibel dengan mengutamakan iterasi, kolaborasi, dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan. Nah, berdasarkan perbandingan tersebut, disimpulkan bahwa tidak ada satupun model SDLC yang baik untuk semua kondisi, karena pemilihan model pengembangan itu disesuaikan dengan kebutuhan proyek, tingkat kompleksitas, risiko yang dihadapi, serta sumber daya yang tersedia. Dengan memilih model yang tepat, proses pengembangan perangkat lunak dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk yang menonton. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.